Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Kita akan melanjutkan materi dari bypass dan purging dari Azas Teknik Kimia 1. Sebelumnya, mohon yang nonton bisa bantu subscribe, like, dan komen terkait konten yang ada di teknik ini. Oke, kita mulai di sini ya. Materi yang terakhir dari multiple reaction ini itu adalah purging dan bypass ya. Jadi bisa dilihat dari materi yang ada di buku Hemoglow ini ya. Jadi kalau melihat dari gambar 6.10, Anda bisa melihat sebuah aliran dari bypass yang merupakan kebalikan dari recycle. Nah, jika Anda lihat di sini ada umpan yang masuk lalu dipisahkan, yang satu masuk ke proses, yang satu akan dimasukkan kembali, keluaran dari proses separator ini, dimanfaatkan kembali untuk ke proses mixer di sini yang kalau ibarat kata kenapa sih nggak langsung aja masuk sini? Mungkin yang dipisahkan ini adalah sebuah material gas, ya, yang keluar dari separator ini kemungkinan ada material gas yang tidak boleh ada di dalam proses ini. Sehingga dia dikeluarkan, tetapi gas tersebut dimanfaatkan atau dibutuhkan di dalam proses pencampuran di mixer tersebut dan menjadi sebuah produk. Ini apa arti dari bypass tersebut? Jadi ada aliran yang melewati satu atau lebih tahapan proses yang untuk menuju ke tahapan hilir. Hilir itu maksudnya produk ya, hulu dari hulu ke hilir. Oke, masuk lagi ke sini ya. Di nomor 2 di sini ada gambar 6.11 yaitu sebuah aliran purging. Purging ini pembersihan kalau di Indonesia kan ya, tapi lebih enak bilangnya adalah purging ya. Di sini bedanya dengan gambar sebelumnya. Ya, gambar sebelumnya yang ini ya. Sebentar. Kalau di gambar sebelumnya, yaitu bypass di sini ya, eh apa namanya kebalikan ya, bisa dikatakan. Jadi kita lihat yang di purging ada umpan dicampur dahulu, yang tentu kalau ada dicampur dia menerima umpan dari yang lain, yaitu dari recycle di sini. Lalu diproses, proses ini akan mengalami proses pemisahan, ada yang dikeluarkan dan ada yang menjadi produk. Yang dikeluarkan ini ternyata ada yang akhirnya di split kalau kita bilang ya, dibagi di sini ya, dipisahkan kembali. Ada yang kita recycle, ada yang kita masukkan ke dalam purging. Purging ini maksudnya pembersihan, arti kata posisinya di sini untuk menghilangkan akumulasi inert atau bahan yang tidak diinginkan yang mungkin saja bisa menumpuk dan kalau itu tidak dibersihkan akan mengganggu proses. Enggak saat ini sih, namanya juga akumulasi berarti nunggu sekian waktu. Oke, ada beberapa kejadian mungkin di sini disampaikan sama pihak lain di sini ya, bahwa beberapa perusahaan ya dikatakan di sini ya, beberapa perusahaan itu akan mengalami kesulitan ya kalau misalkan purging ini kita abaikan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Ya, eh, ketika kita membiarkan itu terjadi, yang purging tadi kita tidak lakukan purging ya, akumulasi dari bahan inert tersebut, akhirnya itu apa ya? Sebentar ya. Ketika kita lakukan ada proses satu, proses dua, lalu ini kan looping terus, dan tidak ada pembersihan sampai akhirnya itu bisa mengganggu kinerja peralatan. Yang di sini ada beberapa kejadian, salah satunya, misalkan kita punya distilasi. Nah, distilasi itu kan ada bagian kolom atas dan koloman bawah. Yang bagian atas tuh ada yang beberapa dibuang, ada yang dimanfaatkan kembali, termasuk bagian bawah. Nah, yang di bagian atasnya itu kalau nggak ada pembersihan ya terus-terusan yang menjadi bahaya adalah tekanan kolom, dan itu akan merusak kondensasi yang ada di overhead di kondensor, dan mungkin juga bisa mengakibatkan penurunan kestabilan dari performance dari peralatan distilasi unit yang di bagian kolom tersebut. Ya, jadi harapannya dengan adanya pembersihan, kalau kita bilang apa ya, cleaning lah, ya. Seperti yang juga kalau misalkan paling gampang itu apa sih namanya di komputer
kita kan kadang-kadang CC cleaner atau CC dari recycle bin dan kawan-kawan karena itu akan memenuhi storage kita. Ya, seperti itu. Masuk, di sini ada contoh example 6.8 yaitu tentang tadi kan hanya penjelasan bypass saja ya, maksudnya singkat sekali. Di sini kita akan tambahkan ya. Ada contoh soal di sini. Dia adalah area penyiapan bahan baku dari sebuah pabrik tentang gas alam. Lalu isopentana ini akan dihilangkan dari apa namanya gasolin ya. Gasolinnya adalah bebas butana. Di sini ada yang kita asumsikan bahwa proses ini akan ditunjukkan dari gambar 6.8. Lalu ditanyakan adalah berapa sih fraksi ya dari gasolin yang bebas butana kalau dilewatkan melalui menara ya. Menara di isopenten. Nanti kita akan detailkan proses-prosesnya di bawah sini dan kita buat di sini kan ini menghilangkan ya, berarti tidak ada proses reaksi kimia yang terjadi di sini. Oke, dari gambar ini sudah terlihat ada bahan baku di sini butanizer ya dikatakan bahwa ini merupakan sebuah umpan di mana ini adalah yang bebas butana. Lalu akan dikontakkan di sini ya, kita akan pisahkan di sini splitter. Yang satu bagian ke atas dia ke menara isopentana, yang satu akan menuju ke bagian apa ya, aliran gas ya, ini aliran gas untuk gas alam ke pabrik di sini satu. Jadi ya, jadi splitter ini berfungsinya seperti apa ya? Otodidak ya bekerjanya ya. Jadi kayaknya bermain berdasarkan tekanan dan kawan-kawan. Ya ini spekulasi ya. Maksudnya dia bisa berpisah yang satu menuju ke arah pipeline, yang satu menuju ke menara dari si isopentana. Dari proses tersebut ada prosesnya sehingga keluaran ada yang ke atas yaitu aliran dari aliran sisinya isopentana, sedangkan bawahnya di sini adalah normal pentana. Normal dan iso itu sebenarnya jumlah rantai karbonnya itu sama, cuman bentuk rangkanya yang berbeda. Ya mungkin harus kembali lagi ke kimia organik, mana yang iso, mana yang normal harus bisa dibedakan. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat, mungkin nanti akan bantuan gambar ini ya. Di sini kita pergunakan basis. Basisnya adalah 100 kilogram fit ya, walaupun sebenarnya kalau apa namanya kalau gas itu biasanya mol ya. Lalu sudah selesai ini kita bisa lihat di sini ya bahwa di sini ada F, sorry kita naik dulu, ada F, ada S di sini, sorry ini splitter ya, S yang di sini lain lagi ya, S, lalu ada P. Kalau kita melihat komponennya ya, ini berarti kalau F ada naik ke atas, ada ke bawah ya. Nanti yang atas ke bawah ini keluar ke sana, yang satu keluar ke sana. Berarti bisa dikatakan kalau kita buat dalam apa namanya eh proses ya ini saya anggap aja S1 tambah S2 ya. Saya anggap yang S1 ke atas, S2 ke bawah ya. Terus lanjut lagi di sini ada S1 itu kalau diproseskan jadinya S ditambah oh ada sorry sorry ini ada labelnya di X ya. Sini saya sanggup dengan S2. Lalu si X ini kita proseskan jadinya S sama Y ya. Terus di sini ada S2 kalau kamu ketemu dengan Y itu akan menjadi P. Ya. Nah, di sini berarti ini bisa saya copy ke sini dulu ya. Saya tulis dulu ya. Oke.
Nah, dengan seperti ini kan Anda kalau misalnya melihat seperti ini bisa saling coret, Y bisa coret, maka ini hasilnya neraca apa ya? Dari subsistem ke sistemnya jadi hanyalah F sama dengan S tambah P dengan melihat subsistem ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Setelah selesai di sini, ya kita copy lagi lah ya yang tadi biar mengingat ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut di sini. Maka overall di sini sudah tahu S tambah P. Anda tulis saja di sini F-nya ada 100, S-nya belum tahu, P-nya juga belum tahu. Maka kita akan buat per komponen yang di sini adalah normal pentana. Di mana di sini normal pentana ada 80%, sedangkan di S itu eh, normal pentana nggak ada, adanya isopentana doang, berarti sini 0. Di out-nya ada 90. Maka dengan demikian kita bisa tahu nilai P, karena di sini kan 0 ya. Jadi ini 80, yang ini 0,9. Berarti kalau nyari P-nya berarti 100 dibagi dengan, eh, nyari P-nya ya berarti 80 dibagi 0,9. Ya, yaitu dapat dapat angkanya seperti ini 88,889. Setelah itu kita nyari S. S itu kan tadi sudah dapat ya bahwa dari F sama dengan S plus P, sehingga S di sini ada sekitar 11,111 ya 111 lah ya kita katakan di situ. Sudah dapat nih nilai-nilai dari F, P, dan S itu. Selanjutnya di sini kita akan menghitung in out-nya. Tadi ada X dengan Y ya, bahwa X dengan Y itu di sini ya, X sama dengan S plus Y ya di sini ya. Kita selesaikan di sini, S-nya adalah 11,1, lalu kita lakukan yang 0,8 ini berarti normal pentana. 0,8 pentana ini kita kalikan ya, sehingga didapatkan adalah Y di sini. Dan kita lakukan eliminasi dan substitusi sehingga didapatkanlah di sini X itu sebesar 55,5. Ya. Oke, sudah selesai tersebut. Eh, sudah selesai, kita bisa dapatkan nilai Y dengan mendapatkan nilai X tadi. Ya, di sini. Lalu kita bisa hitung juga per komponennya di sini yang ISO. Anda teruskan di sini. Nah, sehingga didapatkanlah eh, ada pendekatan yang lain mungkin di sini untuk mendapatkan material balance ya di mix point 2 yang sini. Ya, sehingga ada dapat ini. Oke, itu aja dulu dari materi purging dan bypass. Jangan lupa subscribe di channel DCU. Ya, like dan komen yang bagus. Ya, mungkin kita akan lebih bisa men-speed up kemampuan kita dengan hal-hal dari apa yang kita jelaskan di sini. Nanti mungkin ada beberapa latihan soal yang bisa Anda nikmatin untuk pendalaman materi ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Bye-bye.